Membina sebuah maligai rumah tangga memang bukan hal mudah. Banyak pasangan yang goyah diterpa badai di tengah perjalanan berumah tangga. Tidak terkecuali beberapa pasangan selebriti berikut ini, di mana nasib rumah tangganya yang berada di ujung tanduk. Di urutan pertama, ada pasangan muda pesinetron Tengku Tezi dan Danisa Khairia yang kini sedang menjalani proses perceraian. Usut punya usut, gugatan cerai Danisa itu berawal dari dugaan adanya pihak ketiga. Memang betul tanggal 11 Oktober kemarin itu Danisa sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Medan ya. Salah satunya ya masuk dalam pokok gugatan, yaitu utamanya sih mungkin. Kalau bukti-bukti jelas pasti klien saya punya lengkap semua. Kalau pengakuan dari tergugat juga ya suaminya ini juga sudah mengaku, ada semua buktinya, chatnya, apanya, semua kita punya lengkap, semuanya kita punya. Memang perubahan itu terjadi setelah ada ya suaminya ini main di salah satu film itu yang bareng sama yang si oknum perempuan ini gitu. Saya nggak mau sebutin namanya ya. Di urutan kedua deretan rumah tangga selebriti yang tengah berada di ujung tanduk adalah Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Sempat memanas karena diwarnai isu perselingkuhan antara Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti. Proses perceraian Jonathan dan Dena pun telah memasuki sidang perkara pada Kamis 14 Oktober lalu. Digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dena tidak hanya mengajukan gugatan cerai, namun juga menuntut hak asuh anak. Untuk perkara nomor 2965 PDTG 2021 PJS atas nama Dena Aldalia binti Ahmad Cilawan melawan Jonathan F.A. Simanjuntak bin Herba Simanjuntak hari ini telah memasuki proses jawaban. 14 Oktober 2021 agendanya adalah jawaban. Nanti agenda selanjutnya adalah tanggal 28 Oktober 2021 untuk agendanya tentu jawaban dari gugatan penggugat ya mengenai adanya gugatan perceraian hak asuh anak untuk dijawab secara tertulis melalui kuasa hukum oleh pihak tergugat. Dena mengajukan gugatan perceraian serta pengasuhan anak agar berada di bawah asuhan pihak tergugat dan biaya hidup untuk anak tersebut kepada pihak tergugat agar dikabulkan berada di bawah asuhan pihak tergugat. Di pasal 156 itu ada, tapi poin A, apabila istri mengajukan gugatan, maka istri harus siap. Ya. Itu kata hukum Islam. Ya, kata hukum Islam. Harus siap untuk melakukan pembiayaan. Malah kalau ditarik nanti sampai A, B, C, D-nya, memang ada dituliskan bahwa klien kami tidak bisa siap memberikan, tapi nggak bisa dipaksa sekian begitu. Tidak bisa. Jadinya di sini ya kita minta ya, oke, sesuai dengan pasal 156 ini, klien kami saudara Ijong ya semampunya. Ijong itu kan pekerjaannya artis. Ada syuting, ya ada uang. Kalau enggak, ya dia nggak punya uang kan begitu. Jadi artinya dia akan mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau si Ijong itu pegawai negeri, ya itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kita bahwa ada dipotong gajinya buat anaknya itu. Iya berjalan. Oke. Ya, nanti kita ketemu ya 1-2 hari ini ya. Thank you ya Mas. Kalau cerai, 1000% saya yakinin cerai. Kenapa sebegitu yakin Om? Karena ada hal yang saya tidak bisa bilang di sini. Yang itu sangat rahasia di antara hubungan mereka. Oke? Rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena sempat diguncang badai dengan adanya insiden saling lapor atas kasus dugaan KDRT. Tak tanggung-tanggung, isu KDRT tersebut sampai dibawa ke jalur hukum, bahkan baik Dena maupun Ijong bersikuku mengaku sebagai korban. Kendati demikian,
Kini dikabarkan keduanya telah mencabut laporan kasus dugaan KDRT tersebut dan memutuskan untuk berdamai. Ya pokoknya lagi diurus, kita sudah mengajukan permohonan gitu, terus ini lagi prosesnya. Jadi nanti makanya aku nggak berani banyak ngomong dulu, nanti sampai kita dapat surat resminya dari pihak kepolisian baru gitu. Ada prosesnya segala macam. Makanya nanti kita atur deh dalam 1-2 hari ini, yang penting kalau udah ada suratnya baru kita berani ngomong gitu. Ya pasti alasannya untuk yang baik-baik lah. Ya, kita udah meeting sama pengacara. Ya udah nanti kita atur waktunya kapan gitu ya. Kita atur waktu kapan. Pokoknya dalam waktu dekat ini deh kita undang teman-teman gitu. Ya. Jadi biar kita beres dulu urusan internalnya segala macam. Nah, jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan, kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan, semua terbukti sebenarnya. Kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ini ditarik. Dia tampil, minta ditarik. Kan pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara. Tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian. Biar dia dewasa juga gitu loh. Biar dia tahu juga apa maunya dia gitu. Jadi biar dia langsung urusan dengan bangun. Saya di sini hanya untuk mengatakan itu aja, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam. Lalu penandatanganannya tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah sekarang masuk ke perdata. Jadi perdata ya mungkin dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa nanti melihat memberitahukan berita yang sebenarnya. Gitu.